Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Bu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semoga ibadah puasanya berjalan lancar. Kali ini saya akan membuat cheese stick khas kue lebaran yang rasanya enak, gurih, dan renyah. Apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, terdiri dari tepung terigu protein sedang atau teman-teman bisa menggunakan protein rendah. Di sini saya menggunakan merek segitiga biru. Lalu ada tepung tapioka, keju cheddar, penyedap rasa, garam, mentega, telur, serta air bersih. Untuk gramasinya bisa dilihat di video ya teman-teman. Kita akan langsung ke cara pembuatan. Di sini kita akan tuangkan tepung terigu. Apabila teman-teman menggunakan takaran sendok, takarannya seperti ini ya. Saya menggunakan 500 gram atau setara dengan 30 sampai 33 sendok makan. Lalu kita masukkan tepung tapioka. Untuk menggunakan ukuran sendok, takarannya seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan 125 gram setara dengan 10-12 sendok makan. Kita aduk rata terlebih dahulu tepung tapioka dan tepung terigunya. Lalu kita masukkan penyedap rasa. Di sini saya menggunakan penyedap rasa merek Royco sebanyak 1 sachet atau setara dengan 10 gram. Lalu masukkan garam. Kita aduk rata kembali. Lalu setelah itu kita masukkan keju cheddar yang sudah kita parut sebelumnya. Untuk penggunaan atau merek keju silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin cheese sticknya ngeju banget, teman-teman bisa menggunakan keju edam. Tentunya harga jualnya pun akan lebih tinggi dan rasanya pun akan jauh lebih enak. Setelah kejunya tercampur rata dengan adonan tepung, kita akan tuangkan atau kita taruh telur. Kita lubangi dulu sebelumnya tengahnya. Setelah itu kita ulen. Tangan saya sudah bersih ya teman-teman, jadi saya tidak menggunakan sarung tangan plastik karena menurut saya itu akan sulit ya untuk merasakan tekstur dari tepung terigunya. Tapi insya Allah ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Setelah telur tercampur rata, selanjutnya kita masukkan margarin, lalu kita ulen kembali sampai teksturnya berpasir. Setelah adonannya berpasir seperti ini, kita tuang air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Saya menggunakan air sebanyak 150 ml. Untuk penggunaan air jangan terlalu banyak ya teman-teman, agar adonannya tidak lembek. Saya akan lanjut menguleni adonannya ya teman-teman. Dan ini airnya sudah masuk semua ya teman-teman. Untuk tekstur adonannya memang kering seperti ini ya. Jangan ditambah lagi air karena khawatir akan terlalu lembek. Kalau adonan sudah terlanjur lembek, maka cheese sticknya itu akan terlalu rapuh dan tidak menggembung.
Dan ini sudah kalis ya teman-teman. Ini tidak saya tambahkan air, tapi saya terus menguleni sampai kalis. Untuk teksturnya sampai seperti ini saja sudah cukup. Lalu kita biarkan atau kita istirahatkan selama 30 menit sampai glutennya terbentuk. Setelah 30 menit diistirahatkan, kita akan langsung mencetak. Ambil adonan secukupnya, lalu kita akan pipihkan menggunakan alat penggiling pasta seperti ini. Saya menggunakan ketebalan nomor 1 untuk bahan atau adonan yang tebal. Agar tidak lengket pada saat digiling atau dipipihkan, saya taburi dulu dengan tepung terigu. Selanjutnya saya akan pindahkan ke ketebalan nomor 3. Ini saya langsung lompat aja ya teman-teman ke nomor 3. Kita lipat adonan terlebih dahulu, lalu kita pipihkan kembali. Mohon maaf ya teman-teman, penggilingan pastanya goyang-goyang karena itu ditahan hanya menggunakan tangan saja. Kita lanjut giling adonan dan saya pindahkan dulu ke ketebalan nomor 4. Setelah itu kita pindahkan ke ketebalan nomor 5. Apabila teman-teman di rumah tidak ada alat penggiling pasta seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rolling pin, atau tidak ada rolling pin pun teman-teman bisa menggunakan botol bekas sirup untuk dijadikan alat penggiling. Jadi bukan alasan lagi ya keterbatasan alat menjadikan teman-teman males untuk membuat atau berkreasi di dapur. Dan teman-teman, ini saya menggunakan gilingan pastanya ya untuk memotong-motong cheese-nya, tapi ini terlalu kecil, saya kurang suka. Jadi saya menggunakan cara manual dipotong seperti ini. Setelah selesai dipotong semua, kita pindahkan ke wadah yang sudah ditaburi dengan tepung terigu agar tidak lengket. Dan ini sebagian sudah selesai saya potong, akan saya cicil goreng terlebih dahulu. Gunakan minyak yang benar-benar panas pada saat pertama kita menggoreng agar kita menghasilkan cheese stick yang kopong.
Setelah cheese sticknya agak kokoh, lalu kecilkan api kompor sambil diaduk perlahan agar cheese sticknya tidak mudah patah. Setelah cheese sticknya kokoh dan warnanya berubah menjadi kekuningan, kita angkat lalu kita tiriskan. Apabila teman-teman mau menggoreng kembali, besarkan api kompor, lalu setelah kokoh, kecilkan api kompor dan seterusnya seperti itu. Dan ini dia teman-teman, hasilnya sudah selesai saya goreng semua. Dari 500 gram tepung terigu menghasilkan kurang lebih 750 gram cheese stick yang sudah matang. Dan untuk ide usaha, cheese sticknya bisa dikemas cantik seperti ini menggunakan plastik standing pouch ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat. Serta jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Serta saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.